Pernahkah Tuan berada di titik di mana satu keputusan kecil menentukan segalanya? Di dunia yang diliputi kekacauan dan ketidakpastian seperti Solen II, tidak semua pahlawan bersinar terang. Sebagian justru tenggelam dalam luka dan pengorbanan yang tidak terlihat. Dan di tengah kekacauan kota Rising, satu nama bersinar lebih terang dari ribuan bintang malam itu, Wang Qiwer. Hari itu, langit kota Rising tidak memancarkan cahaya harapan. Sekte Roh Kudus telah menyerbu dengan kekuatan penuh. Serangan brutal mereka menyisakan kehancuran dan rasa takut. Tapi di tengah kerusakan dan teror, berdirilah Wang Qiwer dan Ho Yuhao, dua sahabat, dua prajurit, dua jiwa yang terikat bukan hanya oleh takdir, tapi oleh rasa hormat dan ikatan emosional yang mendalam. Qiwer bukanlah sembarang prajurit wanita. Ia adalah lambang keberanian, kekuatan, dan ketulusan yang nyaris tak tergoyahkan. Ia bukan orang yang suka banyak bicara, tetapi setiap langkahnya adalah pernyataan. Sejak awal, kita tahu bahwa ia menyimpan sesuatu dalam hatinya, sesuatu yang hanya bisa diwujudkan lewat tindakan, bukan kata-kata. Hari itu, ketika semua tampak musnah, ketika Ho Yuhao terpojok dalam tekanan tanpa batas, Qiwer melangkah ke depan, bukan karena perintah, bukan karena kewajiban, tapi karena satu tekad. Melindungi satu-satunya orang yang selama ini ia percaya. Ia tahu, jika Yuhao jatuh, semuanya berakhir. Tapi jika dia bisa tetap hidup, ada secercah harapan bagi masa depan. Qiwer tidak berpikir panjang. Ia tidak menghitung peluang keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia tidak menimbang risiko atau meminta persetujuan. Ia langsung bertindak. Dalam dunia strategi militer, ini bisa dikatakan sebagai langkah gila. Tapi dalam dunia moralitas dan pengorbanan, ini adalah momen paling murni dari keberanian dan cinta. Dengan kekuatan penuh dari martial soul-nya, Golden Dragon, ia menyerang barisan terdepan musuh. Ia tahu dirinya bukan tandingan semua itu. Ia tahu kematiannya adalah harga yang nyaris pasti. Tapi itu tak menghentikannya. Bahkan saat tubuhnya terluka, bahkan ketika darah membasahi tanah, tatapan matanya tetap tajam, fokus hanya pada satu hal, memastikan Yuhao bisa selamat. Dan ketika akhirnya Qiwer jatuh dengan tubuh penuh luka, tapi jiwa yang utuh, dunia terasa terdiam sejenak. Tidak ada yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di hati Yuhao. Tidak ada yang bisa menilai sepenuhnya keberanian Qiwer. Karena ia tidak hanya menyerahkan nyawa, ia menyerahkan semua harapan masa depannya untuk orang lain. Namun, tidak semua orang melihat pengorbanan ini sebagai puncak heroisme. Ketika kabar pengorbanan Wang Qiwer sampai ke telinga Ditian, reaksi yang muncul bukanlah kekaguman atau simpati. Yang muncul justru kemarahan. Sebuah kemarahan yang dalam, membara, dan nyaris tak tertahankan. Ditian, salah satu eksistensi tertua dan terkuat di dunia Solen. Ia adalah penegak keseimbangan. Pemimpin Bisgard yang memandang dunia tidak hanya dengan hati, tapi dengan kebijaksanaan yang telah diasah selama ribuan tahun. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Wang Qiwer adalah tindakan emosional yang sembrono. Ia tidak menyalahkan Qiwer karena mencintai atau karena berkorban. Ia menyalahkannya karena melanggar satu prinsip dasar. Pengorbanan tanpa konsultasi adalah ancaman bagi semua. Bagi Ditian, keputusan sebesar itu seharusnya bukan milik satu orang. Dunia tidak bisa bergantung pada cinta personal semata. Dunia, bagi Ditian, adalah jaringan keputusan kolektif. Tempat setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua. Ketika Qiwer bertindak sendirian, ia meninggalkan sistem. Ia menciptakan celah dalam kekuatan kolektif. Apakah nyawa Ho Yuhao lebih penting dari seluruh pasukan? Tanya Ditian dalam amarah yang penuh tekanan. Apakah cinta membenarkan kehancuran strategi? Kemarahannya bukan sekadar ungkapan emosi. Ini adalah panggilan terhadap nilai-nilai strategis. Ia menyuarakan rasa takut terdalam yang tidak ingin diakui banyak orang, bahwa keputusan emosional bisa merusak tatanan keadilan dan rencana besar. Wang Qiwer lambang cinta, keberanian individu, dan pengorbanan pribadi demi kebaikan seseorang yang dianggap mewakili harapan dunia. Ditian lambang keadilan kolektif, strategi jangka panjang, dan penolakan terhadap keputusan impulsif yang bisa menghancurkan sistem besar. Keduanya tidak salah, tapi keduanya juga tidak sepenuhnya benar. Disinilah letak konflik moral tertinggi yang sering kita hadapi di dunia nyata. Qiwer mengajarkan kita bahwa ada saatnya satu tindakan murni bisa menyelamatkan dunia. Ditian mengingatkan bahwa tindakan murni tanpa struktur bisa menghancurkan fondasi harapan yang dibangun bersama. Jika kita hanya berpihak pada Qiwer, maka kita merayakan keberanian tanpa batas, tapi juga mempertaruhkan kekacauan sistematis. Jika kita hanya mendengar Ditian, maka kita menjaga tatanan,
tapi mungkin kehilangan sisi kemanusiaan paling tulus, cinta dan pengorbanan.